Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada bulan ini ada 3 kegiatan yang bisa jadi spesial. Itu yang satu Maulid Nabi, lalu yang kedua ada Hari Santri. Sekarang ini Hari Santri, sama nanti di penghujung Oktober ada Sumpah Pemuda. Ini ada beberapa peristiwa penting pada bulan Oktober, termasuk kesaktian Pancasila dan yang lain-lain. Pada kesempatan ini, apa hubungan santri dengan Rasulullah? Hadirin rahimakumullah, biasanya para ahli kalau menyebut santri itu selalu dikaitkan dengan 5 pilar. Nah, ini kebetulan pilarnya juga 5. Kita Indonesia ini punya Pancasila, Islam punya rukun Islam. Nah, kebetulan santri ini juga punya 5 pilar. Pilar pertama itu kiai, yang kedua santri, yang ketiga kitab kuning, yang keempat masjid, dan yang kelima pondok. Ini ada 5 pilar. Pesantren itu dari kata santri. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ada imbuhan pean, jadi santri ditambahi pe sama akhiran an, jadinya pesantren. Aslinya pesantren, tapi ya lebih mudah ya pesantren. Jadi pesantren itu pean itu artinya tempat, berarti pesantren itu tempatnya santri. Lalu yang kedua maknanya proses. Jadi pesantren itu berarti tempat memproses siswa jadi santri. Nah, ini jadi santri. Tempatnya ini namanya pesantren. Pertama yang namanya santri itu kiai. Nah, dalam pandangan kita yang namanya kiai itu sebutan lainnya ulama. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang penting bukan terkenalnya, tapi yang terpenting adalah khosyahnya. Jadi yang penting itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ini ulama. Nah, maka dari sini kita kalau memilihkan guru bukan hanya berbekal tampilan fisiknya, bukan hanya keterkenalannya. Kenapa mondok di sana? Terkenal, bukan terkenalnya. Maka kita cari siapa guru-guru yang menurut kita dia itu takut kepada Allah. Jadi kita cari, kita lacak, dicari. Kita bisa tanya-tanya bagaimana keseharian seorang kiai, seorang guru, dan sebagainya. Kalau dalam pendidikan, biasanya guru itu satu, dia ini harus bisa mengajar. Yang kedua, dia itu harus punya keahlian. Kalau guru fikih, ya harus pernah belajar tentang fikih. Ini namanya profesional. Kalau orang nggak pernah belajar fikih, kok disuruh ngajar fikih, ini namanya tidak profesional. Ada lagi kepribadian sama sosial. Tapi di sini hadirin rahimakumullah, bahwasanya
guru dalam pandangan Islam itu yang penting nilai religiusnya. Dalam ayat yang lain dikatakan indadzil arsy makin. Pilihlah guru yang indadzil arsy makin, punya posisi di arsy. Bukan posisi di dunia, tapi apa? Posisi di arsy. Kenapa? Kita lihat sejak zaman dulu seperti Mbah Khalil Bangkalan, Yai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hamid dan sebagainya. Ini adalah ulama-ulama yang terbukti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghasilkan generasi-generasi yang kemudian menjadi tokoh masyarakat. Seperti muridnya Yai Haji Hasyim Asy'ari, itu Yai Abdul Karim mendirikan Pondok Lirboyo. Dari Lirboyo itu sekarang banyak sekali alumni-alumni. Sama dari pesantren-pesantren yang lain juga banyak. Jadi ini nomor satu, kita perlu memilihkan guru yang terbaik. Kalau kita milih sekolah, PPG, pondok, bukan hanya dilihat nama besar sekolahnya, tapi dicek gurunya. Gurunya siapa ini? Apakah gurunya ini jangan-jangan, mohon maaf, nanti kayak di sejumlah kasus, di beberapa kejadian malah guru melakukan tindakan yang tidak baik kepada muridnya. Nah, yang seperti ini kan jangan sampai. Tapi kalau diteliti, kita berusaha mencari dengan sungguh-sungguh, dipilih seperti itu. Tapi untuk diri kita sendiri, kita butuh yang namanya guru spiritual. Mungkin kita nggak punya kiai, tapi kita harus punya guru spiritual. Apa guru spiritual itu? Guru yang membantu kita kalau kita punya masalah-masalah. Kalau punya masalah, tanyanya ke siapa? Ya ke guru tadi. Kalau kita punya apa, masalah apa, tanya ke guru. Nah, ini tentu setiap guru punya keistimewaan sendiri-sendiri. Dulu Rasulullah SAW, beliau ini menjadi guru para sahabat. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda, ana walakum kal walid li waladihi. Aku, yaitu Rasulullah, terhadap kalian itu seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi Rasulullah mengibaratkan diri beliau bukan sekedar guru, tapi sebagai orang tua. Nah, ini yang dipakai di pesantren. Di pesantren itu kalau manggil kiainya, ada yang manggilnya abah. Abah itu apa artinya? Ya bapak. Ya, abah itu kan artinya bapak. Punyanya disebut umi, ya ibu. Ada yang manggil malah ayah, ada yang dipanggil ibu. Mungkin nanti ya kalau bahasa Jawa dipanggil romo. Nah, romo ini juga apa? Ya bapak. Jadi maknanya apa? Antara orang tua, antara guru, kiai sama santri tadi punya hubungan layaknya orang tua dengan anak. Nah, bagaimana hubungan anak dengan orang tua? Itu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini seringkali diposisikan antara guru sama murid itu seimbang, setara. Jadi kalau zaman dulu ada namanya anak didik, kalau sekarang jadi apa? Peserta didik. Kalau dulu itu sebutannya masih anak, kalau sekarang sudah peserta. Kalau peserta ya hubungannya ya tidak lagi seperti ayah ibu dengan anaknya, tapi ya kayak sekedar hubungan yang setara. Karena hubungannya setara, maka kesan ketika sudah menjadi alumni itu beda dengan di pesantren. Kalau di pesantren ini karena sudah seperti ayah sendiri, ibu sendiri, walaupun sudah lulus jadi alumni, nah ini ikatannya masih sangat kuat. Tapi kalau hanya sekedar jadi sarana, guru hanya jadi sarana untuk dapat gelar, guru hanya jadi sarana biar dapat ijazah SMP, SMA dan yang lain-lain, maka ketika nanti lulus ya sudah tidak ada hubungan, nggak ada hubungan.
Nah ini yang bisa kita pelajari. Pesantren itu membuat hubungan antara guru sama murid itu sedemikian rupa. Kalau digambarkan dalam kisahnya Rasul, orang yang paling diinginkan ketemu sebelum Rasulullah wafat itu gurunya. Ini Rasulullah. Sinten gurunya Rasulullah? Malaikat Jibril. Ketika beliau didatangi malaikat Israel, ketika ditanya, ini kalau kita beda ya. Kalau Nabi mau dicabut nyawa izin dulu. Apakah sekarang mau dicabut nyawanya? Kalau kita kan nggak pakai izin ya, tinggal langsung. Tapi Nabi ditanya dulu, baik Nabi apakah sudah boleh saya cabut nyawanya? Rasulullah bilang, saya mau ketemu Jibril, ketemu sama guru, sampai seperti itu. Jadi orang ketika beliau mau wafat justru yang dikenang adalah malah gurunya, karena hubungannya luar biasa antara malaikat Jibril sama Nabi Muhammad ini. Sama para sahabat ketika meninggal dunia, ketika misalnya kayak Sayyidah Fatimah waktu dibisiki 2 kali. Beliau dibisiki waktu mau meninggal dunia, Rasulullah itu membisiki Sayyidah Fatimah. Di 1 kali bisikan beliau nangis, bisikan kedua tertawa, tersenyum. Lalu sekian lama ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa kok waktu dibisiki dulu nangis? Saya dibisiki kalau Rasulullah sudah mau wafat. Tapi kenapa kok yang kedua tersenyum? Saya dibisiki saya segera menyusul. Kalau kita dibisiki mau menyusul tertawa. Ini Rasulullah ini apa? Rasulullah bisiki Sayyidah Fatimah akan segera menyusul, malah senang. Banyak para sahabat itu yang ketika dikabari wafat itu malah senang. Kenapa? Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hubungan yang seperti itu nggak semua. Guru sama murid nggak semua punya hubungan yang sedemikian erat. Maka hadirin rahimakumullah, kita di dalam tadi yang namanya guru, kiai, ustadz dalam pesantren itu punya hubungan yang seperti itu. Kenapa hubungannya sedemikian erat? Karena memang salah satu syarat dari hubungan tadi adalah sering mendoakan. Nanti ada salah satu doa yang populer adalah ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anak. Termasuk nanti ada doa yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi kita mendoakan seseorang, dia tidak tahu kalau kita doakan. Jadi kiai-kiai itu setiap memulai pengajian selalu kirim Fatihah untuk muridnya juga. Jadi setiap hari ya muridnya dapat hadiah atau Fatihah. Nah, ini yang menimbulkan hubungan yang sedemikian kuat. Lalu yang lain, hadirin rahimakumullah, apa gunanya kita punya guru? Lah nanti kalau kita punya masalah dikasih solusi. Dulu itu ada sahabat wanita namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya suami Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, beliau itu teringat dulu Rasulullah itu pernah ngasih ijazah. Ijazahnya Rasulullah itu apa? Setiap orang muslim yang terkena musibah lalu baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Nah, ini ada 3 kata. 1 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini dari Allah, oleh Nabi, ditambah 2, ini dalam kitab Sahih Muslim, tambah 2 apa tadi? Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibahku. Jadi kalau kita kena musibah baca doa tadi dapat pahala. Kita sakit gigi, kalau baca doa tadi dapat pahala. Allahumma jurni fi musibati. Walaupun musibahnya itu sepele, misalnya ketika seseorang gagal panen atau nanti gagal berdagang, gagal apapun,
gagal diterima di sekolah, gagal diterima kerja, pokoknya semua musibah, kok kita berdoa tadi, maka kita dapat pahala. Tapi dilanjutkan yang kedua, wa akhlif li khairam minha, gantilah dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah tadi yang ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah. Abu Salamah ini orang hebat, salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Tidak terbayangkan di benak Ummu Salamah ada orang yang lebih hebat dari Abu Salamah. Ternyata apa? Setelah Abu Salamah wafat, malah Ummu Salamah diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini langsung diamalkan. Jadi kalau kita dapat amalan-amalan dari kiai, apapun segera kita amalkan. Diamalkan, insya Allah. Kalau kita ngamalkan, itu segera bisa menuai hasil. Ini manfaatnya kalau kita punya guru spiritual. Mirip-mirip kayak kita punya dokter pribadi lah. Nah, kalau dokter pribadi kan enak nih. Kalau kita punya keluhan sakit, bisa segera konsultasi, tanya jawab. Tapi kalau kita nggak punya, bingung. Nah, karena bingung, kadang kita salah sasaran. Tanyanya ke orang yang tidak tepat. Jadi malah hanya menjadi bahan diskusi, tapi nggak ada solusi. Dibahas di sana sini, tapi nggak ngasih solusi. Maka di sini pentingnya guru spiritual. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa pesantren itu lekat dengan namanya kitab kuning. Lah uniknya di pesantren itu kalau ngajar tidak hanya ngajari otak, tapi ngajari hati. Otak itu hanya ngasih informasi, kalau hati ini akan memberikan kemauan dan kemampuan. Kalau kita ngajari otak itu hanya seperti ini, siapa yang sholat tahajud dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa yang mau sholat tahajud oleh Allah dijanjikan apa? Dapat derajat yang luhur, derajat yang tinggi. Ini namanya ilmu yang ada di otak. Tapi bagaimana caranya agar kita ngamalkan ini tidak lewat jalur otak, tapi lewat jalur apa? Jalur hati tadi. Di situ muncul kemauan sama kemampuan untuk sholat tahajud. Makanya kalau di pesantren itu proses untuk belajar itu lama, dimulai sebelum subuh. Sebelum subuh itu sudah dibangunkan. Setelah dibangunkan, lalu disuruh sholat malam, suruh zikir. Zikirnya beda-beda. Ada yang zikirnya rotib, ada yang zikirnya istighosah, ada yang zikirnya baca Quran bin nadhar. Nah, boleh bil ghaib bacanya harus apa? Bin nadhar, melihat mushaf. Sehingga ketika pagi hari yang pertama kali dilihat itu adalah mushaf Al-Quran. Ini yang dipakai oleh pesantren, beberapa pesantren. Kalau sudah nanti ada sholat jamaah subuh, lalu diikuti zikir dan doa, baru setelah itu belajar. Jadi proses sebelum belajar ini lama. Kenapa? Mulai dari sebelum subuh ini adalah proses mendidik hati tadi. Hatinya dididik, setelah hatinya dididik siap, baru nanti dikasih ilmu pengetahuan. Seperti yang diterapkan di sini seperti itu. Kita kenapa sih kok disuruh baca rotib dulu? Rotib ini untuk mendidik hati, bukan mendidik akal. Apa manfaatnya kan? Daripada dipakai zikir mendingan langsung pelajaran. Itu kan hanya ngisi apa? Kita tahu tapi tidak nggak mampu melakukan. Tapi kalau dengan adanya kayak rotib, doa dan yang lain-lain ini kita minta taufik, hidayah dan ma'unah. Sehingga selepas kita mendengarkan ceramah atau pengajian, isi pengajian bisa kita amalkan. Kenapa kok kita bisa amalkan? Karena sudah berdoa. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan Rasulullah itu kalau ngajar lewat 3 cara.
1 tilawah, 2 tazkiyah, baru taklim. Apa tadi? Tilawah, tazkiyah, baru taklim. Tilawah itu baca Quran, diawali dulu baca Fatihah. Kalau di pesantren itu selalu dibaca Fatihah selain untuk guru-guru, untuk murid-murid, untuk penulis kitab. Jarang kita kalau belajar pelajaran geografi, siapa penulisnya, kita Fatihah itu jarang. Pokoknya langsung apa? Baca saja. Kita tidak minta apa, tidak berterima kasih kepada penulisnya. Kalau dalam pondok kita berterima kasih, alhamdulillah saya belajar kitab ini, maka siapa yang membuat kitab itu kita hadiahi Fatihah. Nah ini namanya baca Quran. Nah kalau saya pribadi biasanya saya tambahi alam nasroh. Nah ini nanti terserah nambah doa apa saja bebas. Ini semata-mata untuk mengamalkan ayat tadi sebelum belajar, yaitu membaca Al-Quran. Ini untuk bahasa sekarang ini pengkondisian, dikondisikan hatinya biar tadi dapat taufik, hidayah, makmum. Lalu kalau sudah ada namanya tazkiyah. Tazkiyah ini apa? Tazkiyah ini salah satunya lewat wirid, zikir, sholawat. Ini termasuk. Dengan adanya tazkiyah tadi, diajak wiritan, diajak sholawatan, maka semua itu tadi membuat kita kalau belajar sedikit tapi bisa diamalkan. Sedikit tapi bisa diamalkan. Karena perbedaan kita dengan Google itu ya di amal. Di Google kan banyak ilmunya, tapi tidak ada amalnya, ya benar. Tapi kalau kita ini apa? Mungkin ilmu kita terbatas, tapi apa? Amal, diamalkan. Mungkin dalam satu pengajian ini kita hanya dapat 2 ilmu. Tapi 2 ilmu kalau nanti diamalkan, ya itu yang nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau kita lihat kayak mungkin apa seminar, apa kemudian sekolah yang sekarang bisa berjam-jam. Bisa kita bayangkan sekolah zaman sekarang ini. Saya ngajar sekolah itu kadang mulai jam 7 sampai jam 2. Ini untuk tingkat SMA. Jadi mulai jam 7 sampai jam berapa jam ya? Lalu kalau seandainya otak ini kira-kira ilmunya banyak apa enggak kalau pakai logika? Mesti ilmunya banyak. Sehari belajar 9 berapa jam tadi? Jam 7 sampai jam 2. Luar biasa. Tapi ternyata waktu ujian banyak enggak yang nyontek? Kenapa? Ini kan berarti tidak berhasil karena sudah diajari berjam-jam tapi tetap tidak paham-paham, tidak bisa-bisa. Makanya yang bagus sekolah itu ya bukan dijadikan sebagai satu-satunya tempat cari ilmu. Kalau menurut saya sekolah itu hanya sekedar baca daftar isi. Kalau kita baca buku, sekolah itu apa? Hanya sekedar baca daftar isi. Pelajaran ekonomi ini daftar isinya, pelajaran akidah ini daftar isi. Nah kalau kepingin mengembangkan, tidak mungkin di sekolah. Di mana? Ya mesti di luar. Ya di luar sekolah. Nah, di sekolah misalnya saya ngajar fikih 1 minggu itu hanya ngasih ngajar maksimal 1 jam. Per minggu 1 jam. Ini kan sangat sedikit, terbatas. Tapi kalau kita meyakini sekolah hanya sekedar daftar isi, kita hanya membantu navigasi, dibantu siswa-siswa ini loh yang penting dipelajari. Nanti setelah itu dia diberi oleh Allah hidayah, taufik ma'unah, akhirnya dia mau mengembangkan diri. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau kita belajar tadi pakai double. 1 lewat jalur otak, yang kedua pakai jalur apa? Jalur hati. Kalau jalur akal, jalur otak, nah ini kita baca, diskusi, bertanya, ini termasuk. Dan yang sekarang kurang itu adalah budaya bertanya. Ini yang kurang. Kita ini padahal menurut Ibnu Abbas itu pernah menghormati para sahabat. Para sahabat itu suka bertanya.
kegemaran para sahabat suka bertanya ini diabadikan dalam Quran. Setidaknya ada 13 ayat yang di situ asbabun nuzulnya sahabat bertanya. Misalnya yas'alunaka 'anil ahilla, itu tanya. Yas'alunaka 'anil ruh, tanya, sering tanya. Nah, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, orang yang bertanya itu dapat 4 pahala. Orang yang bertanya itu dapat berapa? 4 pahala. Kenapa? Karena dia membuat 4 orang dapat pahala. 1 orang yang bertanya itu dapat pahala. Yang kedua yang menjawab dapat pahala. Yang ketiga yang mendengar juga dapat. Nah, yang sulit yang keempat, siapa ini? Yang senang. Kadang kalau di kelas, di sekolah itu sudah jam-jam tertentu, misalnya kepingin pulang atau apa, kok ada yang bertanya, jengkel, satu kelas jengkel pada orangnya. Ini waktunya pulang kok malah. Ya mungkin kita harus tahu waktu, kapan waktu. Tapi selama itu masih jam pembelajaran, kok ada yang tanya, nah ini jangan sampai kita tidak suka. Mungkin kita tidak dengar pertanyaannya, tidak dengar jawabannya, tapi minimal kita tidak gerundel. Nah itu tetap dapat pahala. Nah ini fadilahnya orang bertanya sampai 4 tadi dapat pahala 4. Nah ini kalau kita sering bertanya yang bagus, itu nanti Ummu Salamah yang tadi saya sampaikan merupakan salah satu wanita yang paling sering tanya. Istri Rasulullah sering tanya ke Rasulullah masalah-masalah tentang kewanitaan, itu tanya ke Rasulullah. Nah ini perlu dibudayakan tadi. Ini belajar lewat jalur otak. Kalau kita mungkin dulu, kalau jangan pernah mengalami masa-masa kuliah dulu, sebenarnya satu skripsi itu hanya menjawab 1 atau 2 pertanyaan. Kadang hanya jawab 3 pertanyaan. Itu dibuat berapa bulan, bisa berbulan, padahal hanya jawab 2 atau 3 pertanyaan. Maka kalau kita kembangkan pertanyaan tadi itu banyak, maka ilmunya juga banyak. Jadi pertanyaan tadi, pertanyaan, tapi ingat, pertanyaan yang kira-kira bermanfaat. Lalu yang kedua, selain tadi kita lewat jalur tanya, ini metode tasawul ya, metode tasawul. Yang kedua ini diskusi. Sering kita diajarkan oleh Rasulullah itu disuruh diskusi, musyawarah, diskusi. Kenapa? Karena kita ini ilmu kita terbatas. Ya, ilmu kita ini apa? Terbatas. Kenapa sih petinju hebat itu kok membutuhkan pelatih? Karena apa? Sehebat-hebatnya petinju, sehebat-hebatnya atlet pasti punya namanya titik buta. Titik buta sederhananya, bisa enggak kita melihat apa ini jidok ini, bisa enggak? Enggak bisa. Siapa yang bisa melihat jidok kita? Orang lain. Nah ini maknanya. Jadi kita enggak mungkin tengkuk ya, tengkuk apa ini? Tengkuk apa? Kita enggak mungkin bisa melihat tengkuk kita sendiri kecuali tadi atas bantuan. Kita nggak tahu di punggung kita ada apa, itu nggak tahu kecuali dibantu oleh orang lain. Nah ini menunjukkan diskusi juga sama. Makanya di dalam kasus pernikahan, prinsip utama dalam pernikahan itu bukan kepala keluarga, wakil kepala keluarganya, tapi prinsip utama itu musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Misalnya dalam Quran itu dikasih contoh, kalau mau memutuskan apakah anak ini berhenti, persusuannya berhenti atau tidak, nunggu hasil musyawarah. Bukan kebijakan dari kepala keluarga. Kalau sudah hasil musyawarahnya tidak menemukan titik temu, saat itulah bisa dilandaskan pada, berarti tergantung kebijakan si kepala keluarga. Tapi kalau masih bisa dimusyawarahkan, lah itu lewat jalur musyawarah. Diskusi juga demikian. Nah ini kalau kita lihat, hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat ini biasanya kalau di pesantren namanya basul masail.
Basul masail itu misalnya ada orang bertanya apa hukumnya A, itu jawabannya nggak mungkin hanya satu. Mesti contoh yang sering dipakai itu kayak hukumnya rokok itu apa? Nggak mungkin jawabannya satu. Yang satu bilang haram, yang satu bilang makruh, satu bilang apa. Dan setiap santri punya kitabnya sendiri-sendiri. Kok kita disuruh nyari sendiri, kehabisan waktu. Ya, karena tadi kalau kita seperti tadi kayak niru di pesantren Basul Masail, itu dapat ilmunya lewat jalur diskusi musyawarah. Pertanyaannya satu, karena kita membacanya terbatas, kita hanya punya satu jawaban. Tapi setelah dimusyawarahkan ternyata jawabannya lebih dari satu. Nah ini kita dapat manfaat yang banyak. Ini namanya diskusi, sering diskusi. Zaman dulu hadirin rahimakumullah, pusat ilmu itu rumah sahabat. Contohnya Darul Arqam. Darul Arqam itu apa? Rumahnya sahabat Arqam. Arqam bin Arqam ini diperkirakan masuk Islam usianya masih belia, masih usia SD, 12-an tahun, 13 tahun. Itu sudah masuk Islam. Karena rumahnya ini dekat Bukit Sofa, sekarang rumahnya sudah ikut pemekaran Masjidil Haram, maka ya sudah masuk bagian Masjidil. Tapi lokasi Darul Arqam itu dekat Bukit Sofa sih. Karena sekarang ada pemekaran atau perluasan, maka yang dulu rumahnya Darul Arqam tadi, rumahnya Al Arqam bin Arqam, sekarang sudah menjadi bagian dari Masjidil Haram. Nah, dulu Rasulullah ngajarnya di rumah sahabat. Jadi zaman dulu yang namanya rumah itu menjadi pusat diskusi. Dikasih contoh, Sayyidina Umar itu punya janjian sama tetangganya. Kalau ikut pengajian gantian. Kalau kamu ngajinya sore, kalau saya ngajinya pagi. Nanti kalau pas saya nggak hadir, saya tanya ke kamu apa yang tadi disampaikan. Kalau saya yang nggak hadir, saya tanya ke kamu. Kalau kamu yang nggak hadir, kamu datang ke rumahku. Terus seperti itu. Jadi rumah menjadi tempat apa? Diskusi ya, bukan sekedar ngerumpi, tapi memang diskusi. Nah, tanya masalah apa. Mungkin hasil pengajian, mungkin kalau waktu tidak masuk bisa saling. Kalau zaman sekarang malah banyak yang bisa didiskusikan. Mungkin bagaimana cara mendidik anak, ini bisa saling didiskusikan. Nah ini kita dapat ilmu lewat jalur otak. Tapi tidak kalah penting juga lewat jalur hati yang tadi saya sampaikan. Kalau di pesantren malah ada yang sampai berpuasa. Tapi ini nggak semua orang mampu ya. Demi ahli apa yang dilakukan? Berpuasa. Sampai berpuasa. Berpuasa itu ada yang Senin Kemis, ada yang tahunan. Tapi apa fungsinya fungsinya puasa tadi? Nirakati ilmunya. Mungkin sekarang belum paham pelajaran, tapi dengan puasa menguasai ilmu, nanti harapannya begitu lulus dari pesantren, ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Nah ini lewat jalur-jalur hati. Kelihatannya nggak ada hubungan, tapi aslinya ada hubungan. Apa hubungannya? Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Sumber ilmu itu hakikatnya satu, yaitu Allah. Kadang Allah ngajari kita lewat jalur bil qalam, lewat jalur otak, tapi kadang Allah ngasihnya lewat jalur hati. Allamal insana malam ya'lam, dikasih ilham, dikasih apa. Kalau Nabi dikasih wahyu. Nah ini namanya belajar. Kitab kuning. Lalu yang ketiga, hadirin rahimakumullah, namanya masjid. Lah masjid ini kalau kita mengutip sekarang ini kan apa? Ada istilah moto peringatan Hari Santri saat ini apa? Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Itu yang dipakai motonya.
berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Martabat itu artinya keluhuran manusia. Aslinya manusia di Indonesia ini luhur kalau bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu sudah pasti luhur. Nah, apa yang paling penting di Pancasila itu? Yaitu ketuhanan yang maha. Ini yang paling penting. Saking pentingnya kalau kita lihat logo Pancasila itu, logo yang dipakai itu logonya Ka'bah sama logonya Hijr Ismail. Kalau kita lihat gambar Garuda, di situ ada namanya perisai. Nah, perisainya kan bentuknya kan kayak gini. Ini kayak kotak terus ada apa? Nah, melengkung itu Hijr Ismail. Ini dulu yang buat sultan orang Muslim yang terinspirasi dari tampilan Ka'bah sama Hijr Ismail. Kalau dilihat dari atas ya seperti itu. Tampilannya itu modelnya kayak perisai. Maka harkat manusia di Indonesia itu orang disebut bermartabat kalau beragama. Kalau nggak beragama maka disebut tidak bermartabat. Walaupun ada seorang kiai, karena ketika ada seorang kiai atau gus lalu terbukti melakukan tindakan buruk, apa yang dilakukan masyarakat? Ya mesti akan menghina. Nah, masyarakat Indonesia kan seperti itu. Kalau ada tindakan pejabat publik, tokoh publik kok tidak sesuai agama, kira-kira dicemooh mesti langsung dihina. Nah, ini namanya dikontrol. Alhamdulillah orang Indonesia itu ada pengontrol, dikontrol. Kalau ada pejabat kok tidak sesuai dengan ajaran agama, mesti dikritik. Nah, ini namanya martabat manusia Indonesia itu agama. Nomor satu itu agama. Nah, simbol agama itu adalah masjid. Masjid ini apa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid adalah tempatnya orang mensucikan diri. Zaman Rasulullah, masjid itu pada mulanya kalau di Mekah, masjid itu tidak berupa bangunan, tapi berupa fungsi, bukan bangunan. Kenapa? Karena saat awal-awal Islam yang namanya Masjidil Haram dikuasai oleh kafir Quraisy yang isinya berhala-berhala. Jadi Rasulullah sholatnya ya tidak di Masjidil Haram yang pusat utama. Kenapa? Kalau Masjidil Haram dekat Ka'bah, di situ isinya adalah berhala-berhala. Maka Rasulullah ya agak menjauh, kayak di lorong atau di apa, tapi di situ lokasinya. Jadi zaman dulu itu kita, kenapa kok kita menghadap ke Ka'bah, padahal Ka'bah masih banyak berhalanya. Zaman Rasulullah kan masih banyak apa? Nah, baru berhala itu hilang pada tahun sekitar 8 Hijriah, yaitu tahun Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan oleh Islam tanggal 8 Hijriah, tahun 8 Hijriah, baru berhala-berhala itu hancur. Padahal sholat itu sudah diwajibkan pada waktu Isra Mi'raj. Ini kita sudah disuruh sholat 5 waktu. Setelah Isra Mi'raj kita disuruh sholat 5 waktu, lalu turun perintah untuk hijrah. Ketika hijrah, Rasulullah itu terbersih. Toh yang namanya Masjidil Haram itu hanya sekedar kiblat. Maka coba saya mau mengubah kiblat, tidak lagi ke Masjidil Haram tapi ke Masjidil Aqsa. Tujuannya beliau satu, apa? Untuk menarik minat orang Yahudi Madinah agar ikut masuk Islam. Sudah stop sama-sama masjidnya. Di Masjid Aqsa itu juga masjid yang utama karena dulu di situ banyak para nabi. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu adanya di mana? Di Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah itu mengubah kiblat ke Masjidil Aqsa. Nah, ternyata setelah
ke Masjidil Aqsa hampir 16-an bulan. Beberapa bulan itu 16 bulan atau beberapa lama. Ternyata malah disindir sama orang Yahudi. Orang Islam ini gimana? Kiblat saja kok nyewa. Kiblat saja nyewa miliknya orang Yahudi. Wah, ya Rasulullah ya tadi, wah ini tampaknya nggak berdampak. Akhirnya Rasulullah berdoa yang tampak qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan ardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kemudian setelah itu kiblat pindah ke Masjidil Haram. Tapi saat itu masjid itu yang penting bukan bangunannya, tapi apa? Fungsinya, fungsi sebagai tempat ibadah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah di tengah perjalanan, beliau bangun itu masjid apa? Masjid pertama dalam Islam yang dibangun Masjid Quba. Masjid Quba, lalu nanti bangun Masjid Nabawi. Nah, saat itulah masjid sudah berupa bangunan. Nah, seiring waktu di masjid ini, karena melihat sejumlah sahabat ini banyak yang kepingin belajar tapi nggak punya tempat tinggal, maka oleh Rasulullah dipersilahkan tinggal di serambi masjid. Kalau sekarang ini masjid ruangan utama dipakai sholat dan yang lain-lain, Rasulullah buat satu ruangan khusus yang di situ menjadi tempat para santri. Santrinya Rasulullah namanya Ahlu Sufah. Sufah ya ini tadi, emperan masjid. Di antara Ahlu Sufah yang terkenal itu adalah Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah siapa? Abu Hurairah. Lah ini alumninya pesantrennya Rasul tadi, Ahlu Sufah. Abu Hurairah yang setiap hari, setiap saat selalu ketemu Rasulullah. Kalau sekarang ini orang dalam, kemana-mana selalu diajak, selalu ketemu Rasulullah. Karena selalu ketemu Rasulullah, banyak ilmu yang diperoleh, banyak riwayat yang didengar, sehingga beliau menjadi perawi hadis yang paling banyak. Ini namanya Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islamnya telat. Kalau yang lain sudah lama, Abu Hurairah telat. Mungkin beliau itu hanya belajar sekian tahun, beberapa tahun, tapi ternyata koleksi hadisnya paling banyak. Nah ini Abu Hurairah. Nah dari sini kita bisa. Nah nanti seiring zaman, karena kalau ada santri di emperan masjid ini ganggu orang yang sholat, maka muncul kebijakan khalifah berikutnya membangunkan pondok. Pondoknya ditaruh di dekatnya masjid. Bahasa Arabnya dulu namanya khon itu aja, namanya Masjid Khon. Ini ada masjid, lalu di sampingnya ada tadi kayak kamar-kamar yang dipakai tempat tinggal santri. Contoh kayak Imam Syafi'i itu kan orang Mekah, lalu mondok ke Imam Malik, otomatis butuh tempat ini asalnya dari Mekah, mondoknya di Madinah. Lah tinggal di mana? Karena nggak ada tempat tinggal, maka dibuatkan semacam kamar atau ruangan. Ini bahasa Arabnya khon, tapi di Indonesia namanya apa? Pondok. Pondok itu apa? Bangunan kamar santri dan yang lain-lain. Sampai nanti seiring waktu, karena jumlah siswa sudah semakin banyak, nggak mungkin lagi masjid berbaur dengan khon. Dibangunlah sekolah khusus namanya madrasah. Nah ini perjalanan. Tapi yang pasti sejak zaman Rasulullah sudah ada masjid. Nah di masjid itu Rasulullah menerapkan pembelajaran namanya kutab ini kalau sekarang mirip-mirip kayak TPQ. Kutab itu tempat belajar dasar-dasar agama Islam. Yang diajari adalah apa? Tata cara membaca Al-Quran. Ini diajari. Tapi karena sahabat dulu bukan hanya anak kecil, banyak yang sudah tua-tua.
Maka TPQ zaman dulu isinya bukan hanya anak-anak, tapi apa? Sahabat-sahabat yang sudah tua juga ikut belajar membaca Al-Quran di tempat namanya kutab. Kutab itu tempat pendidikan dasar Rasulullah. Nah, bagaimana cara ngajarnya? Biasanya cara ngajarnya Rasulullah atau para sahabat dan yang lain-lain itu lewat metode namanya halaqah. Halaqah itu satu guru, muridnya. Jadi ibaratnya di sini gurunya ada 3, muridnya disuruh milih, kamu mau belajar ke siapa, suruh milih. Kalau sudah kelihatan banyak, tidak boleh pindah ke yang lain. Terus seperti ini zaman dulu metodenya halaqah. Dan kalau zaman dulu yang namanya belajar itu bukan seperti ini. Kalau seperti ini apa? Gurunya yang ngomong. Kalau zaman dulu banyak metode itu apa? Muridnya yang baca. Kalau bacaannya salah, keliru seperti itu. Nah, mana yang paling cepat hasil? Tentu apa? Ya aslinya ya metode kalau di pesantren itu namanya sorogan. Sorogan itu apa? Santrinya yang membaca, kiainya yang mendengar. Kalau salah dibetulkan. Ini bacaannya salah terus. Jadi ini namanya sorogan. Sorogan itu mirip-mirip kayak bimbingan skripsi itu. Yang buat itu mahasiswanya, dosennya tinggal apa? Membenarkan. Itu tentu lebih apa? Daripada kuliah, aslinya lebih efektif kayak metode. Ini beberapa nih. Jadi masjid. Di masjid tadi nih, bahwasanya martabat manusia itu di Indonesia ini yang berketuhanan. Islam ini, Indonesia ini negara yang religius. Kita ini menyukai kalau pemimpin kita religius. Makanya kalau ada pemilu-pemilu, pilkada, kok kita lihat ada sosok yang religius, kita cenderung memilihnya. Seandainya ada yang, misalnya seandainya ada tokoh yang jelas-jelas menunjukkan saya adalah peminum khamr, itu tidak mungkin akan dipilih, karena kita ini masih menyukai yang religius, bermartabat, orang yang religius. Yang kedua, yang adil dan beradab. Nah, di masjid ini siapa yang ngisi masjid? Mesti orang yang ngerti, ada adabnya, ada etikanya. Yang namanya di masjid itu kita diajari namanya adab, diajari apa? Akhlak, ada akhlaknya. Kita dilarang rame di masjid. Malah kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah itu disampaikan oleh Imam Ghazali, kalau kamu lihat atau dengar orang ngomongkan bisnis di masjid, doakan semoga rezekimu tidak lancar atau bisnismu gagal. Itu kalau orang ngobrol bisnis di masjid. Nah, masjid bukan urusannya itu. Masjid. Nah, ini artinya apa? Di situ ada adab, ada etika. Satu lagi ada, yang ketiga ada persatuan Indonesia. Misalnya kita sama. Jadi yang namanya martabat orang Indonesia ini bersatu. Kalau dia bercerai-berai, ya tidak. Martabat kemanusiaannya turun. Nah, otomatis kita kalau di masjid ini tercermin apa? Persatuan. Kenapa? Ada jamaah. Tapi jamaah ini harus ada pimpinan. Nah, pimpinannya itu siapa? Yang punya hikmat kebijaksanaan. Jadi ya nggak semua jadi imam. Ya orang yang kita percaya, orang yang paling bijaksana atau orang yang layak. Nah, ini yang jadi imam. Dan di masjid inilah berlaku benar apa yang disebut dengan keadilan sosial. Nggak ada di masjid itu santri yang senior di soft awal, yang junior soft tengah, enggak. Ya siapa yang cepat dia ada di soft yang berkeadilan. Seorang kiai pun kalau telat ya softnya, seandainya dia nggak jadi imam, softnya ya tetap ustadz ya, mungkin ustadz atau guru. Kalau telat softnya ya ada di belakang. Nah, santri siswa kalau dia datang lebih awal, nah ini datangnya dia, ini namanya keadilan.
Ini adalah gambaran di masjid ini adalah pusat daripada menjaga martabat kemanusiaan di dalam pesantren. Lalu yang lain ada namanya pondok. Apa pondok itu? Pondok itu bangunan. Disimbolkan kalau dalam Quran, pondok itu Robbi anzilni munzalan mubarakan. Doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pernah berdoa apa? Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan aku di tempat penuh berkah. Nah, pondok itu simbol tempat berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu artinya mudah taat, sulit maksiat. Itu berarti berkah. Kok ada tempat membuat kita mudah taat dan sulit bermaksiat, itu namanya tempat penuh berkah. Nah, di masjid itu orang sulit maksiat. Beda kalau dia di rumah, karena di rumah tidak ada yang kontrol, bisa jadi. Maka bisa jadi kalau dia tidak mampu mengendalikan diri, dia bisa dengan mudah masuk ke kamar atau apa melakukan kemaksiatan. Itu bisa. Apalagi di hotel-hotel, di diskotik, itu kan tempat-tempat yang apa? Mudah melakukan kemaksiatan. Tapi kalau ini pondok, ini adalah tempat yang mudah melakukan ketaatan tapi sulit melakukan kemaksiatan. Inilah tempat berkah. Nah, kita kalau kepingin punya lokasi yang seperti pondok tadi, ya kita suruh berdoa. Salah satunya doa dalam kasusnya Nabi Ibrahim, ini yang bisa kita baca setiap memasuki rumah, kendaraan, tempat kerja, yaitu apa? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini doa yang kita baca, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat dan berkah Allah diberikan kepada seluruh penghuni. Nah, termasuk kita yang jadi penghuni. Kalau kita masuk rumah, berarti doa tadi bukan hanya untuk anggota keluarga, termasuk kita yang di sana. Masuk kendaraan juga sama. Selain subhanalladzi sakhkhara lana, juga berdoa kayak tadi. Apa? Rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum. Ke tempat kerja juga baca seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar tempatnya menjadi berkah, sehingga dimanapun kita berada, kita mudah berbuat taat, sulit berbuat maksiat. Walaupun di situ menjadi pusatnya maksiat. Dulu Rasulullah itu pertama kali hadir di Mekah, di situ pusatnya maksiat. Tapi Rasulullah tidak sampai terpengaruh. Ini Rasulullah dari yang semua masyarakatnya itu bermaksiat, yaitu syirik, Rasulullah yang tauhid lambat laun, beliau tidak terpengaruh. Ini namanya berkah. Berkah itu seperti itu. Lalu yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ada namanya santri. Apa itu santri? Nah, santri ini hakikatnya ada di dalam surat Al-Mujadalah. Mujadalah ayat 11 itu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu famsyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ini seringkali kita ini hanya memotong baca yarfa'illah. Padahal yang penting itu di halaman pertama ini. Sebabnya kenapa kok yarfa'illah? Itu sebabnya di awal tadi. Idza qila syuzu fam syuzu. Ini yang membuat kita dimuliakan oleh Allah. Apa artinya? Kalau ada orang menyuruhmu berdiri untuk menghormati orang lain, berdirilah. Walaupun tidak sesuai dengan egomu. Biasanya contohnya seperti ini. Kita sudah duduk di bis, sudah duduk di kereta api, sudah duduk tenang nyaman. Tiba-tiba setelah di tengah perjalanan ada ibu hamil atau orang lansia datang. Lah, tanda kemuliaan kita apa? Kita rela berdiri meskipun merugikan kita demi memberi tempat orang yang layak untuk
dihormati. Wes tempat, meskipun saya akhirnya tidak duduk nyaman, terpaksa berdiri, tapi mempersilakan lansia atau ibu hamil untuk menempati tempat duduk kita, itulah bukti kemuliaan. Jadi mulianya itu, kalau kita, ini kan kasusnya ayat tadi, pengajian Rasulullah sudah rame berdesak-desakan, lalu ahli Badar datang. Nah ketika ahli Badar datang, Rasulullah itu tolong geser, tolong berdiri. Kenapa? Ini ada orang yang perlu dimuliakan. Mereka sudah berjuang di medan perang. Tapi kayak tadi, orang-orang yang munafik tidak mau, ya salah sendiri datang telat kan, salah sendiri apa datang. Padahal dalam kasus ini, mereka ini ahli Badar, orang-orang yang patut dihormati. Seperti tadi, jangan sampai kita bicara ke lansia atau ibu hamil, salah sendiri, numpaknya telat, saya duluan. Bukan masalah telat tidaknya, tapi apakah yang bersangkutan pantas dihormati atau tidak. Yang namanya lansia sama ibu hamil patut dihormati. Karena dihormati, meskipun kita duduk lebih awal, mengalah untuk memberikan tempat ke orang. Inilah yang yarfa'il. Nah, yang seperti itu yang yarfa'il. Kalau nggak akhlaknya nggak dijaga tadi, ya nggak yarfa'il. Jadi ketika seseorang sudah menampilkan akhlak seperti itu, dijawab oleh Al-Quran, yarfa'illahu billahi, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang iman. Dan ingat, motivasinya adalah motivasi iman, bukan biar terkenal. Mungkin bisa jadi sekarang nolong orang miskin, nolong orang apa, tapi tujuannya sekedar apa? Biar viral. Kalau viral nanti dapat uang, diundang ke sana sini, model-model. Tadi kan dikatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum, amanu, iman. Dan orang yang seperti itulah hakikatnya orang yang utul ilmu. Orang yang berilmu itu ya yang itu. Bukan orang yang kaya koleksi informasi, tapi ilmu yang sesungguhnya itu tadi. Contohnya, ini ada orang gak pernah sekolah, ketika ada ibu hamil tadi, dia langsung berdiri, mempersilakan dia untuk duduk. Sama orang yang jadi statusnya dia sudah bergelar profesor, tapi dia tetap duduk. Mana yang kita anggap punya ilmu? Walaupun yang satu gelarnya profesor, karena nggak menghormati, kita anggap dia tidak berpendidikan. Hanya pernah sekolah tapi belum berpendidikan, punya ijazah tapi belum punya pendidikan. Jadi sekali lagi, ini beberapa pilar dari pesantren yang bisa kita kaitkan sama Rasulullah SAW. Yang pasti kalau kita ingin melihat kilasan-kilasan wajah dari kehidupan Rasulullah, bisa kita tengok dalam kehidupan santri, dalam kehidupan pesantren. Di situ ada unsur ulama yang merupakan al-ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Di situ ada unsur yang namanya santri selalu menyukai ilmu, baik dengan jalur otak maupun hati. Dan yang namanya santri itu selalu bertaut dengan masjid sebagai pusat ibadah. Minimal, kalau saya punya rumus sederhana, minimal kita setiap hari itu minimal ya 1 kali pernah mengunjungi masjid untuk ibadah. Itu batas apa minimal. Setiap hari kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur lebih dari 1 kali. Baik laki-laki maupun perempuan sama, bisa ke masjid. Lalu yang keempat, bahwasanya kita perlu menghadirkan suasana pondok, yaitu suasana penuh berkah, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan sekalipun di kendaraan, menjadi tempat yang penuh berkah. Dan akhirnya seorang santri itu bukan sekedar yang pernah mondok, tapi siapapun yang mampu memadukan akhlak, iman, dan ilmu, itulah hakikatnya orang yang layak disebut santri. Kalau sampai akhlaknya hilang, imannya hilang, ilmunya hilang, maka sudah tidak layak disebut sebagai seorang santri. Saya kira itu, semoga ada manfaat. Monggo kalau ada yang ditanyakan Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan taqabbala ya akramal akramin. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Inna nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.